Ini adalah daftar cerita motivasi yang berjudul Lubang Paku. Ada seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu ia diberikan sebungkus paku yang dari ayahnya. Ayahnya berkata jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun seiring berjalannya waktu paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga suatu saat ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu ketika anak tersebut telah berhasil menyelesaikan, ia menceritakan kembali kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajak keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus nak, kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu juga. Tapi bagaimana dengan pagar itu, masih ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" Tanya sang ayah kepada anak, lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dengan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain naik. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan berulangnya. Namun apakah luka yang akan mereka terima dengan cepat sembuh?" Ucapkan ayat tersebut. Dari cerita tersebut kita bisa belajar jika ucapan dan tindakan yang didasarkan pada rasa amarah hanya akan memberikan bekas luka kepada orang lain. Meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika meminta maaf kita lontarkan. Namun apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan di atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang melukai orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang-orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha tentunya pengendalian emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.